Udah mulai deh. Udah mulai ya? Udah. Oke, balik lagi sama gue di... belum. Udah mulai. Udah lah. 3, 2, 1 dong. Gak usah lah anjing kayak ini. Emang obrolan apaan sih ya kan? Ayo. Udah mulai ya? Balik lagi nih sama gue. Arif, lo? Siap. Tadi gue belum siap anjing. Oke, balik lagi sama gue. Arif. Sama gue Fauzi. Balik lagi di Nutrisi Musik ya. Episode 2 nih. Setelah after PPKM berkelanjutan yang lama. PPKM level 4. Yang level berapa? 3 ya? Kayaknya level 3 ya. 3-4 gue gak peduli lah. Tinggal balik lagi ngonten lagi. Harus peduli lah. Oh iya deh. Kalau gak peduli, lu mau jadi bangsa apa, men? Anjir, so bijak banget. Ayo lanjut. Gila. Nggak pertanyaan gue, lo ngapain megang gitar? Oh iya betul. Ini ngapain ya? Tara. Mohon maaf nih. Kayak orang lo. Kan nutrisi musik, Pak. Ini bahas apa nih kita nih? Bahas emo. Anjay, gila. Rambut lu kan udah emo banget nih. Nggak ada gue emang kayak gini. Coba dong. Nggak ada. Selama PPKM ini udah potong rambut berapa kali? Selama PPKM belum pernah potong gue. Pantes gondrong banget. Tapi gue lama Ji nunggu rambutnya. Lama. Terus gue Ini konsep rambut apa? Ya gini aja udah. Emo. Natural aja. Kalau emo di tongkrongan lo kayak gimana pandangannya? Rambutnya begini. Iya. Oke. Lagu-lagunya sedih-sedih. Oke. Tapi nggak mau terlihat sedih dia. Oke. Sok-sok ini. Sok galak tapi sedih. Sad boy lah ya. Iya, zaman-zaman sekarang bilangnya sad boy. Zaman dulu nggak ada tuh kayak gitu. Sebelum zamannya Imo Didi anjing Kempot. ngelus monyet gitu dulu ya. Iya betul. Sering, Gue nggak tahu sih kalau sering gitu. jokes gitu. Era gue ada tuh jokes kayak gitu tuh. Iya. Kalau gue, mana handphone gue? Kalau gue ada nih Imo nih. Tadi nggak ada nih. Lanjut ngomong. Kalau di era gue dulu, emo itu ya yang tadi lo bilang tuh, terus identik rambutnya udah kayak era-era Killing Me. Iya. Ya, era-era kayak dia lah ya kan. Yang rambutnya tuh full poni sampai belakang juga rambutnya gondrong ya kan. Dari anak-anak sekolah-sekolah yang bisa rambutnya gondrong. Terus udah jadi kayak trendsetter ada tuh. Kenapa Imo identik dengan band? Gue nggak sampai sekarang belum tahu nih. Idealnya tuh emo tuh konotasinya tuh secara lirika, secara genre kah, atau secara style. Iya, nah makanya emo, band, sama style tuh. Ya kan? Kayaknya tuh jadi kayak berhubungan, tapi kalau misalnya gitu. gue sempet searching, itu sebenarnya awalnya emo, kalau gue lihat stylenya nggak ada yang kayak rambut poni lah atau apa menurut gue ya, kayak gayanya kayak gaya biasa aja, kayak gaya band-band yang pada umumnya kalau misalnya di luar sana ya, bukan di Indonesia ya. Kayaknya dulu kita nggak nyebut dia emo ya, bukan? Iya, cuman zaman-zaman ini Friendster. Iya sih. Zaman Friendster pasti foto lu emo kan? Foto gue sih nggak emo, cuman gue gitu. Tema lu emo. Backsound gue MCR aja sih. Pasti sih gitu. Dulu namanya apa ya? Yang tema bisa ada liriknya tuh kalau misalnya dikirim pakai headset tuh. Iya betul. Ya kayak gitu kan. Gue MCR sih. Sama backgroundnya gue pakai MCR juga. Kalau gue tanya dia nih. Tanya lo nyamain Friendster kagak lo? Main Friendster? Nggak main Friendster aja lo dengerin lo. Dia anak 2000-an. Milenial dia susah ya. Kita masih sekolah, dia masih SD. Iya, parah nih, muda banget lah. Masih main pacu loh. Sukabumi. Oke, balik lagi ke emo ya. Nah, pas di era-era lo tuh 2000 berapa tuh lo dengerin emo? 2008 gue juga kurang lebih sama lah 2008. Nggak dengerin full, cuman selintingan doang dengerin sih. Dengerin musik. Ya musik Indo. Kalau emo Indo apa? Yang lu dengerin pertama kali? Ya pertama kali Killing tuh. Cuman dengerin yang pertama kali gue nggak langsung keras emonya. Killing tuh dulu tuh bukan emo. Iya, apa ya kalau dibilang ya? Screamo ya mungkin ya. Karena ada screamnya kan. Karena emo lama-lama jadi kayak screamo tuh. Iya. Di luar juga sama kayak gitu. Betul. Ya kan? Dulu juga sama kayak gitu tuh. Yang pas gue lihat lagi, ya pas gue pertama kali denger si Killing Me ini, gue nggak langsung yang pas lagi scream itu sih. Gue dengerin lagi yang lo tau nggak pernah denger mungkin lo yang dia cuman piano version sama Widi tuh pertama kali gue dengerin. Lagunya The Torment.
Cuman piano version itu nggak Oh, nyampe pertama kali lu dengerin lagu Killing yang itu? itu. Zaman dulu ya belum ada kayak Spotify ya, masih MP3 Bluetooth bajakan gitulah. Ngerasain gue Staffa era-era itu. Band. Staffa Band. Tahu apa? Legal gak sih? Ilegal ya. Kayaknya ilegal deh karena dulu di era 2008 tuh pas gue jadi nijolik sempat ada Emang campaign. lu 2008 udah megang-megang handphone bagus? Bagus sih enggak cukup. Sony Ericsson udah bisa Bluetooth lah. Nggak ada Bluetooth. Udah Infrared. Sony Ericsson, cuman kalau Nokia Oh, udah lu HP lu Bluetooth. jadi bagus ya? Kalau gue masih Yang infrared Bluetooth kayaknya. handphone nyokap bokap gue. Baru gue pindahin di rumah kan nyantai waktu pakai Hmm. infrared baru. HP gue masih infrared soalnya. Sama ke konter isi lagu 1000 ya? Ceban kok nggak goceng Oh, iya, ceban, berapa lagu sama Nggak isi 1000 game. juga gila. Satu lagu 1000 kayak beli ceban apaan lo anjir. Satu lagu kayaknya 1000 dah. Gue nggak main satu lagu kan, tapi gue nggak pernah ngisi yang kayak gitu. Cuman gue liat daftar harga kalau misalnya gue lewat kontra pasti ada tuh kayak gitu. Iya kan, ada kan Isi isi MP3. game, isi MP3. Ya isinya sih lagu-lagu warnet sebenernya. Iya ya. Cuan banget deh pada zaman itu. Dia download Oh, sekali, lagu. di sharing doang, isi Iya. cepet ya kan pakai Bluetooth. Terus Soalnya masih buta. memorinya juga paling gede 128 megabit. Ini Masih ada otak-otak. Ini pasti kontroversial soalnya ini apa ya? Yang musuhin Imo. Jadi tuh dia nggak demen sama anak-anak Imo. Oh, haters lah ya kayak sekarang ya. Anti PWG, APWG. Nah, ini tuh kayak teman-temannya itu. Teman-temannya mereka lah ya. APWG. Yang sering campaign-nya ya. Ya kan musuhnya anak Imo kan anak hardcore. Waktu zaman di Depok ya, tapi gua nggak tahu di Jakarta atau sebagiannya kayak gimana. Tapi di Depok tuh keras banget, kayak anti banget lah ya. Iya, kayak Killing Me, Piwi Gaskin main di Depok tuh pasti ada anti-anti itunya, anak-anak hardcore-nya pasti. Sayang banget ya, padahal nggak mesti di kotak-kotakin ya. Cuman emang dulu kita harus pada ngerasain zamannya sih seru sih kayaknya. Pada zaman seru dan kita harus ngelewatin fase itu ya. Buat jadi kuat sekarang ya. Betul banget. Kayak zaman-zaman PPKM lah ya. Pas tadi gue nyambung ya, yang pas gue dengerin Imo pertama kali tuh Killing Me. Nah, gue dengerin itu kayak udah terlambat gitu sih, Ji. Abis itu gue dengerin yang versi apa? Versi kerasnya ya kan, yang album The Fresh for Something-nya udah kalau nggak salah ya kan. Kalau nggak salah ya. Berarti 2013-an. Enggak 2013-an juga. 2011 ya? Udah gawe coy, gue udah lulus SMA. 2011 kan lagu itu booming. Gue sekitar kelas 2 SMA, kelas 1 SMA 2010. ada. Jadi gini ceritanya, pas gue masih di kelas tuh ada temen gue yang demen sama Piwi Gaskin. Dia party dogs banget sampai beli merchandise-nya topinya pakai dogs. Iya, party dogs gitu. Dia sampai beli merchandise-nya segala lah ya kan. Nah, dari dia gue tahu si Sansan. Ternyata Sansan itu vokalisnya si Killing Me lah ya kan. Yang dulu gue pertama kali denger, oh ini kali ya band yang pertama kali gue pernah dengerin nih kan, Imo juga. Terus gue baru dengerin apa beberapa lagunya lah. Sampai akhirnya gue udah mau kelas 3 SMA, gue dengerin ini Tanpa Dirimu tuh. Nggak itu tahu soundtracknya Air Terjun Pengantin kalau salah. Ya, tapi udah gue tuh kayak dengerin lagu mereka kayak terlambat, tau nggak lo? Di saat personil udah pada cabut-cabut, kayak si Sansan ke Piwi Gaskin, fokus ke Piwi, terus si Rakanya ke Viera. Dulu masih Viera ya. Terus drummernya juga cabut setahu gue ya kan. Gue kayak terlambatnya dengerin. Posisi tinggal Onat sama Josaphat sama satu lagi drummernya gue lupa ya kan, yang drummer penggantinya itu. Udah tinggal bertiga aja sampai pas mereka udah ada di skena musik pagi. Udah dengerin lagu itu tuh. Tapi gue masih dengerin tuh, Ji. Kenapa? Skena musik pagi. Iya, skena musik pagi gue masih lagi. Dahsyat, inbox ya, gitu. Betul. Drink. Enggak tahu gue deh. Drink. Antv ya? Drink Trans kayaknya. Antv apa? Antv gue malah nggak tahu, Ji. Ada di Antv. Nah, abis itu nggak tahu deh Antv. Abis itu gue dengerin apa namanya? Yang sekarang personilnya udah pada cabut-cabut sampai diganti sampai personil cewek. Kilms sekarang Kilms. Vokalisnya dari mana dah? Gue lupa tuh, si Faisal. Pontianak bandnya. Ingat gak lo? Ingat gue tapi agak lupa. Terus sempat beberapa kali sama band lain sih. Sampai terakhir tuh vokalisnya itu
bikin konten juga sih, nge-cover lagunya Bring Me The Horizon bareng sama drummernya si Divet. Yang adeknya si Widi itu. Iya. Seinget gue. Belum lama ini, sekitar sebulan 2 bulan yang lalu lah. Gue. Sama ini yang fiturnya For Fans ya. Oh ya, Jentaka ya? Ical. Iya. Jentaka kan? Iya. Pas lagu itu kan. Nah kalau lo dengerin apa tuh pertama kali? Pertama kali gue Last Kiss for Evelyn. Lagi kayak gimana tuh? Sesak dalam gelap. Maksud gue temanya gitu, kayak apakah ada screamnya juga? Sedih ya pasti ya kan nih. Sedih anak-anak galau, tapi ya gue bilang itu nggak mau dibilang sedih. Cuma masih ada. Iya, masih ada. Mungkin aransemennya nggak melo kali ya. Dibilang sedih secara lirik doang. Ada yang galau banget, yang versi akustik ada. Oh, oke. Nah itu. Kalau sekarang tuh gue lagi dengerinnya For Fans. Anjir, For Fans juga oke sih. Gue dengerin dari awal. Pokoknya siapa deh? Bonix. Kalau nggak salah di karyawan juga ya, ingat gue. Iya. Tapi salut sih gue bisa bagi waktunya terus. Ya gue masih dengerin dari album pertamanya dia sampai album terakhirnya dia nih. Gue masih dengerin. Album pertamanya apa tuh? Kembang Api. Anjay, Kembang Api. Pakai bahasa Inggris. Fireworks. Kayak Katy Perry dong. Iya betul. Soalnya si cover albumnya tuh sama kayak Katy Perry. Seriusan lo? Iya. Ada kembang apinya gitu. Nanti dimunculin ya. Bisa emang. Bisa sama Marna. Betul. Abis itu album pertamanya 2010, 11 kayaknya. 2011 ya. Berarti dia memang eranya di 2011 ya. Berarti udah ngelewatin fase. Boomingnya dia 2013 kayaknya. Boomingnya 2013, startnya di 2011. Berarti setelah era-era Killing Me ya. Iya, tapi kan kalau Tapi dia bareng sama Sunrise nggak? Enggak, kalau Sunrise baru. Kalau Killing kan hidupnya di Jakarta. Sunrise di Jakarta. Kalau dia kayak pangerannya Bandung. Kalau tapi emang personil emang udah dasar bocah Bandung apa? Iya, asli Bandung semuanya. Jadi kalau di popangnya pangerannya Kloset, kalau di emo pangerannya For Fans. Dia doang tuh yang kasarnya menguasai. Oh enggak, ada Alone Atlas. Oh, cuman lebih banyak di For Fans. Gede, ya? Tapi Alone Atlas lebih gede pasarnya. Nah, For Fans tuh kayak komersilnya ya, versi komersilnya lebih deket aja gitu. Sama bukan yang penikmat emo pun jadinya tahu lah ya. Soalnya yang album pertama sama album yang terakhir ini tuh beda banget konsepnya. Konsepnya gimana? Musiknya beda. Kalau yang awal-awal tuh masih kelihatan keras, tapi masih kelihatan sedih-sedih. Ada screamonya gitu? Ada, lebih kencang. Atau sama kayak gini nggak? Biasanya kalau di emo tuh ada misalnya pas lagi melodi kenceng tuh jeda terus tiba-tiba masuk lagi ada kayak gitu. Iya betul. ada. Kalau yang sekarang kan pop, agak ke pop gitu. Kalau gue lihat sih sekarang yang lu dengerin? Gue dengerin gue masih dengerin nih. Kalau gue lihat yang sekarang tuh For Fans itu karena gue dengerin yang udah era sekarang, gue ngeliat mereka tuh dari segi lirik ya ini putusnya dapat, liriknya juga kosakatanya juga jarang pernah ada orang yang pakai gitu. Diksi. Nah, diksi di liriknya itu dia ngambil kata-katanya yang kental banget. Kayak misalnya kayak Jentaka, jarang loh orang pakai kata Jentaka. Itu yang pertama. Karena si vokalisnya itu sastra Indonesia. Dia itu jadi ngambil kata-katanya dalam ya? Dalam sama jarang dipakai sama orang. Bagus. Terus kayak ada kata-kata lagi Serana. Serana. Kan ada lagi ya. Yang lu dengerin apa? Paling dia di albumnya kan dulu kan dia sempet hiatus. Si Bonix itu sempat tahun berapa tuh hiatusnya? 2015. Gara-gara fokus ke gaweannya dia. Vokalisnya itu balik 2019 dia langsung ngeber tuh bikin album, bikin karya-karyanya. Tapi Cada sih pas balik dari hiatusnya emang. Nah, kayaknya dia kayak bertapa dulu di kayak gimana ya, gitu. Kayak rasa mungkin fans mereka yang kangen sama mereka, sama mereka kayak kebales aja menurut gue. Dengan soalnya pas dia hiatus tuh gue udah gak dengerin lagi tuh For Fans. Lu barengan ya dia hiatus. Gue cabut juga soalnya gue sempat komen tuh di postingan Instagram dia. Siapa? Si For Fans itu. Terus gue nanya soalnya fotonya si Bonix tuh dihapus semuanya tuh dari postingan itu tuh. Di hiatus ya. Gue komen kan, kenapa fotonya Bonix dihapus gitu? Di blok gue langsung. Iya serius di blok sama For Fans. Mungkin lagi naik juga kali. Ya gue masih tetap follow-nya Bonix tuh.
gue dapat berita Bonik balik lagi dari dulu kan di bandnya sama anak Hai. Siapa? Apa ya? Namanya dah kalau nggak. Nama bandnya ini Evin. Oh, pernah tahu gak lo? Imo juga sama 11-12 sama Furry Fans. Oke. Nah dia sempat bikin band terus balik lagi ke Furry Fans. Gue dapat kabar dia balik. Terus gue DM Bonik. Kang tolong buka blog saya dong. Tolong bukain unblock. Tolong unblock IG saya dari Furry Fans gitu. Terus dibalas sama dia. Oke siap. Pas gue liat, udah dibukain lagi ternyata. Gila netizen lo bener-bener. Enggak netizen, gue cuma menanyakan doang tapi langsung di blok. Iya, mungkin lagi tensi lagi tinggi sih. Kenapa? Maksud gue sejarahnya Furry Fans nih gue kental banget soalnya gue pertama kali manggung di Depok ada Furry Fans. Oh, seneng banget dong lo. Iya, sambil satu panggung. Enggak. Soalnya gue nembak mantan gue bang sih. Wah anjir, dicuran mulu nih anjir. Bangke deh. Gak udah. Lu lagu Furry Fans yang paling lu suka apa? Pulang. Enak. Terus kemarin sempat beberapa top 3-nya. Top 3-nya kemarin sempat beberapa kali denger termentahkan tuh ya. Iya, termentahkan lah versi yang akustik sama yang kerasnya ternyata ada ya kan. Ada. Gue dengerin juga, cuman gue lupa liriknya tuh, tapi enak pas gue dengerin kayak beda nih. Dia temanya kayak pernah jadi kan? Status lo deh. Termentahkan tuh. Status lo dulu belum. Serana ya. Serana juga enak. Sama mungkin yang orang-orang tahu yang Jakarta Hari Ini sih palingan. Yang sama yang orang-orang populer ya, sama siapa namanya? Tita. Iya. Tita Stroll. Si yang pas gue lihat di YouTube-nya gue kira ini band mungkin yang ngelihat mereka gue kira nggak sebanyak yang gue lihat, ternyata banyak banget yang ngelihat. View-nya jutaan kan? Iya udah jutaan menurut gue. Gila sih menurut gue sih. Udah kayak terkonsep aja gitu loh. Andai kalau nggak pandemi nih, pasti pecah banget nih konsernya dia. Pastilah, nggak mungkin kagak, karena satu kalau menurut gue dia si Boninya juga relasi banyak sih menurut gue. Iya, koneksinya banyak. Koneksi banyak sih menurut gue ya. Itu doang sih. Lo apa di Furry Fans yang lo demen banget? Permainan menunggu, pulang sama Lentera. Soalnya itu kayak ada juga itu tuh salam yang sama fitur sama Wira. Itu perayaan patah hati. Iya, perayaan patah hati juga asik. Karena juga itu nyambung tuh permainan menunggu, Selana sama perayaan patah hati. Itu tentang kalau lu dengerin tiga-tiganya tuh nyambung tuh tentang kayak cerita gitu story ya. Iya, kayak lu diputusin cewek nih. Terus lu susah move on. Nah, ujungnya tuh di perayaan patah hati tuh. Sakit juga tuh lagu-lagu sakit hati. Namanya kan emo. Ingus monyet. Tapi kalau menurut gue walaupun dulu sering kayak diceng-cengin gitu lo demen emo sampai gue sampai sekarang sering diceng-cengin demen emo. Menurut gue emo rambut poni cuman secara style doang sih. Yang gue lihat emo sekarang menang di lirik. Kalau menurut gue menang di lirik emo sih. Dulu dan emo sekarang kayaknya beda banget ya kan. Tapi better kayak lebih kalau memang masih ada ya itu harusnya lebih bagus sekarang. Pasti sih ya kan. Kayak naik kelas gitu kan. Naik kelas udah pasti. Terus mereka juga udah nggak muda lagi. Ya kan. Cuman ya balik lagi kalau misalnya nggak pandemi ya mungkin Synchronize mungkin bisa jadi ini emo lagi sih menurut gue. Comebacknya emo ya. Dia comeback emo kayak kemarin Reunion Killing aja. Lagu-lagu sadis-sadis juga gue bilang. Yang Homaya gue kira slow kan. Pas gue denger sampai habis Raka main gitarnya gila sih menurut gue. Raka ternyata itu lip sync tau. Apa nih? Jadi itu dia ngetek gitar dulu. Nah, udah canggih lah sekarang kan. Yang ngetek kayak gitu. Terus gue lihat beberapa kali si siapa? Reunion kan. Setiap manggung bawain cover Bring Me asik tuh. Terus gue dengerin Bring Me yang sekarang dari dia juga. Dan gue pernah skip lagu baru kan deh. Iya. Terus gue kayak pernah skip lagu-lagunya Bring Me yang dulu gue nggak dengerin. Gue dengerin lagi gara pas gue liat Reunion kan. Lagu-lagunya ternyata Bring Me juga asik sih sekarang sih. Karena kan yang nyawa di Bring Me kan si Oliver sama keyboardisnya berdua doang sih. Tapi gue nggak begitu dengerin. Nanti kita bahas ya next time ya. Lagu luar sih. Asik. Tapi gue mau
ngasih rekomen ada rekomen lagu atau band lagu apa? sama band emo pilihan gue sih. Ada apa tuh? Kalau lu mau dengerin emo-nya Jakarta, ada Jakarta Flames. Jakarta Flames. Oke. Itu masih nyatu sama Flames, FLM. ES kan. Nah, terus itu masih nyatu sama Killing. Kayaknya masih satu circle tongkrongan ya? Iya. Oke. Di Jakarta Selatan. Terus cuma dia masih main underground? Pasti. Masih main underground ya. Kalau sekarang jatuhnya kayak orang-orang sebut mungkin band indie kan, indie label kan. Padahal nggak ada kotak-kotakan itu. Betul. Kan. Kalau di Bandung ada Alone at Last. Di Bandung ada Alone at Last. Alone at Last. Oke. Kalau di Bogor ada Losing Friend. Losing Friend. Oke. Berarti setiap pensi kayak punya warna sendiri penguasanya. Kayak setiap kota tuh punya jagoannya masing-masing. Betul. Menurut gue sih kayak gitu. Itu sih yang bakal ngidupin emo terus sih. Tapi lu yakin emo bakal hidup lagi nih setelah pandemi selesai? Gue yakin sih hidup, walaupun beda secara tampil. Pasti beda. Rasa beda, terus musik mereka dari segi teknikal juga pasti bakal beda, dan menurut gue itu naik kelas. Iya betul. Naik kelas. Beda lah ya, kayak gue lihat Bring Me yang dulu sama anjir gila, gue berapa tahun skip. Dari fashionnya juga udah beda kan. Fashion juga beda lah ya kan. Masalah beda. Rambut mau poni kayak terserah lo lah gue bilang. Emang pernah ngalamin fase kayak gitu sih setiap orang juga. Kayak jadi kayak zamannya punk aja. Nah, tetap melekat di hati kan. Kayak punk ya. Punk aja dulu the real punk gitu. Pas udah ada popang, pasti popang pas baru-baru juga pasti banyak yang gak suka juga. Punk dulu identik dengan mohawk. Ya kan? Betul, sekarang rebel lah ya. Rebel kan tatoan. Sekarang kalau mau bilang anak punk ya di hati gitu, punk itu. Iya bener. Kayak emo aja sekarang. Emo cuma kayak di hati aja menurut gue. Dengerin lagu-lagunya menurut gue. Toh lo dengerin lagu-lagu era emo-emo yang lama pun juga itu bakal jadi kayak flashback lo doang sih. Iya, kayak di kuping tuh anjing dulu gue denger lagu ini kan. Iya. Gue bahas emo sih kayak gitu doang sih, Ji. Mungkin lo ada tambahan nggak buat yang belum tahu nih? Ya sorry ya, yang di sini gue bahas yang gue sekedar tahu doang sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau kita kulik lagi atau kita bahas lagi, lo boleh tulis di kolom komentar ya, gitu. Betul. Lo ada lagi nggak mau dibahas lagi? Udah sih cuma itu aja sih. Tapi pasti pas yang tadi beberapa band yang tadi lo sebutin, gue yakin yang pendengar di sini juga pasti bakal relate sih. Oh iya, pendengar era ini nih gitu sih. Coba lu tulis di kolom komentar. Judul lagunya apa aja? Oke. Dah dari gue itu aja. Nanti tungguin lagi ya konten nutrisi musik selanjutnya bareng gue Arif sama Fauzi lagi ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke. Thank you. Bye.